Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Oke, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak ibu semua untuk memperhatikan sekelilingnya, samping kiri dan kanan kursinya. Jika masih ada sampah, harap dibersihkan dan rapikan tempat duduknya agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan secara kondusif. Oke, anak-anak ibu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai semangat berpuasa Ramadan. Oke, jadi gimana anak-anak ibu hari ini? Apakah sudah ada yang pernah berpuasa Ramadan? Oke, alhamdulillah. Jadi ibu sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu itu dapat mengetahui dan menyebutkan ketentuan berpuasa Ramadan. Lalu yang kedua, anak-anak ibu dapat menjalankan perilaku sabar dan jujur sebagai implementasi dari mempelajari ketentuan puasa. Nah, terus tujuan pembelajaran yang terakhir adalah anak-anak ibu nanti diharapkan dapat menerapkan puasa Ramadan setelah mempelajari pelajaran hari ini. Bisa ya? Oke, alhamdulillah. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi setelah Ibu menjelaskan mengenai semangat berpuasa Ramadan, ketentuan-ketentuannya, sunnah, rukun, hal yang membatalkan, dan hikmah, nanti di akhir Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas dan nanti kalian kerjakan ya di rumah. Oke? Oke. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang pertama. Sebelum kita pembahasan yang pertama, Ibu mau bertanya. Kira-kira anak-anak Ibu apakah sudah tahu apa saja yang tidak boleh kita lakukan saat berpuasa? Ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa. Nanti kita belajar bersama ya supaya tahu. Oke, kita lanjut ya ke materi yang pertama. Nah, oke, bisa diperhatikan ya anak-anak ibu. Tolong diperhatikan dengan baik. Dinyaringkan volumenya agar terdengar. Jadi yang pertama itu ada pengertian puasa. Jadi puasa dalam bahasa Arab itu artinya asyam atau as-saum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Jadi nggak hanya menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus, menahan diri dari kelelahan. Jadi kalian juga harus menahan diri dari nafsu. Nafsu akan mau marah-marah, nafsu akan berbuat buruk. Nah, seperti itu ya. Jadi, secara istilah juga puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan di pengertian puasa? Oke, karena tidak ada kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi menurut ajaran Islam ini, puasa pada bulan Ramadan ini merupakan puasa yang wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Karena jika dengan sengaja kita itu tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka seseorang tersebut akan berdosa sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, oke, siapa yang mau membacakan surahnya? Atau nanti setelah ini Ibu akan membuat video bacaan surahnya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan syarat sah puasa. Jadi syarat sah puasa di sini adalah hal-hal yang
menjadikan puasa kita itu sah dan diterima oleh Allah. Yang pertama itu adalah beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam itu tidak sah puasanya. Yang kedua ada mumayyiz, artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Yang ketiga ada suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat pada waktu yang diperbolehkan puasa. Jadi maksudnya di sini seseorang itu tidak sah berpuasa pada waktu-waktu yang dilarang, seperti hari tasyrik, hari Idul Fitri, dan Idul Adha. Oke, selanjutnya, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Oke, baik. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita berpuasa. Yang pertama itu berakal. Jadi orang yang gila itu tidak wajib berpuasa karena dia sesuai syarat sahnya tadi tidak memayizkan, tidak dapat membedakan mana hal yang baik dan yang benar. Lalu syarat wajib puasa yang kedua ada balik. Jadi seseorang yang sudah balik itu wajib berpuasa, sedangkan bagi mereka yang tidak berakal dan belum balik itu tidak wajib berpuasa. Oke, selanjutnya syarat wajibnya adalah kuat untuk berpuasa. Jadi orang yang tua, lemah atau sakit parah itu tidak wajib berpuasa. Ini juga sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Walaupun mereka itu tidak berpuasa, akan tetapi saat di luar bulan Ramadan mereka wajib membayarnya. Oke, gimana anak-anak ibu? Apakah sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, rukun puasa. Jadi untuk rukun puasa ini ada 2. Yang pertama itu niat di malam hari atau yang kita baca saat sahur. Nah, untuk lafal niat puasa, ayo kita lafalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Oke, next ya. Oke, rukun puasa yang kedua itu ada menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi itulah 2 rukun puasa. Yang pertama, niat. Yang kedua, iya benar, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sudah paham tadi mengenai rukun-rukun puasa? Oke, alhamdulillah ya. Kita lanjut ke hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi anak-anak ibu harus memperhatikan ini ya dengan baik, karena takutnya anak-anak ibu nanti saat sudah berpuasa tidak sadar bahwa hal-hal yang kalian lakukan itu sudah membatalkan puasa kalian. Oke? Oke, jadi hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja. Jadi seseorang yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari, terutama, maka puasanya batal. Nah, yang kedua ada muntah yang disengaja. Jadi seseorang yang muntah dengan sengaja juga dapat membatalkan puasa. Oke. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Jadi nifas ini adalah darah yang keluar setelah ibu kita itu melahirkan pada perempuan. Oke. Lalu hal yang membatalkan selanjutnya adalah gila atau hilang akal. Jadi seorang yang gila atau kehilangan akalnya itu dapat membatalkan puasa. Oke, lanjut. Keluar mani dengan sengaja, keluar dari agama Islam atau murtad, serta berniat untuk membatalkan puasa. Jadi hati-hati ya, niat sekecil apapun itu kalian untuk membatalkan puasa, maka itu sudah membatalkan puasa kalian. Kalian jadi harus menyadari hal-hal yang kalian lakukan selama berpuasa.
Jadi kalian jaga pikiran kalian, tetap berpikir positif selama berpuasa di bulan Ramadan. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai syarat sah puasa, syarat wajib puasa, lalu ada rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi itulah ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan selama berpuasa di bulan Ramadan. Nah, selanjutnya adalah hikmah puasa Ramadan. Jadi, jika kalian berpuasa Ramadan, maka ini adalah hal-hal positif yang akan kalian dapatkan selama berpuasa di bulannya. Oke. Yang pertama itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana? Sangat menguntungkan kita, bukan? Dosa-dosa yang sudah kita lakukan kemarin, dosa berbohong kepada orang tua, dosa kalian pura-pura tidur, ya, saat orang tua kalian menjenguk kalian di kamar, itu akan dihapuskan di bulan Ramadan. Oke, yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak ibu sekalian, dengan berpuasa kan kita sudah mengikuti aturan Allah untuk menjaga hawa nafsu, menjaga diri kita dari hal-hal buruk, maka itu juga akan meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah. Lanjut, hikmah yang ketiga adalah menyehatkan badan. Jadi saat kalian berpuasa, sebenarnya selemas-lemasnya anak-anak ibu sekalian saat berpuasa itu akan membuat tubuh kalian lebih sehat. Oke, jadi yang ketiga ada menyehatkan badan. Yang keempat ada menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Ini terjadi karena saat berpuasa di bulan Ramadan, banyak orang-orang muslim yang berpuasa itu membagikan harta-harta mereka, baik harta bentuk makanan kepada orang-orang fakir miskin. Mereka berbagi bukaan puasa, berbagi sembako kepada teman-teman kita yang fakir. Lalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpuasa kita juga akan lebih bersyukur terhadap apa yang kita miliki di sekitar kita. Oke, anak-anak ibu juga harus selalu melibatkan dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Paham? Oke. Lalu hikmah yang selanjutnya ada melatih hidup disiplin. Hidup disiplin di sini, anak-anak ibu kan sahur di jam 4. Lalu nanti sholat subuh, karena otomatis saat kalian berpuasa kalian akan wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat, mengaji. Kalian akan lebih rajin dan disiplin di saat bulan Ramadan. Selanjutnya ada menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan melatih kesabaran. Jadi anak-anak ibu sekalian saat berpuasa harus selalu sabar ya. Tidak boleh membentak orang tua, tidak boleh menangis karena sesuatu yang sebenarnya itu kalian tidak jadikan keutamaan ya. Oke? Bisa ya anak-anak ibu? Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, alhamdulillah sudah berakhir ya ternyata pertemuan kita pada hari ini. Oke, untuk anak-anak ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan. Jadi, apa yang ibu sampaikan tadi, kalau bisa kalian catat poin-poinnya anak-anak ibu ya. Yang penting dicatat. Jadi, tidak ada yang terlupakan saat pelajaran kita sudah berlanjut di pertemuan berikutnya. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya juga ya. Oh ya, ibu lupa ngasih tugas. Oke, untuk tugasnya tadi kan ibu bilang tentang problem based learning. Jadi di sini ada ibu kasih sebuah permasalahan. Jadi bisa dibaca. Andi adalah siswa kelas 3 MI. Bulan Ramadan telah tiba. Teman-temannya terlihat semangat menjalankan puasa dan melakukan ibadah. Tapi Andi merasa cepat lelah dan malas untuk bangun sahur, sholat tarawih, dan membaca Al-Quran. Ia lebih suka bermain game daripada membantu orang tua atau beribadah di bulan Ramadan. Sehingga Andi itu bertanya-tanya, apa manfaat berpuasa itu? Mengapa aku harus tetap semangat berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan?
Nah, untuk anak-anak Ibu, tugasnya adalah menjawab kira-kira apa jawaban dari pertanyaan Andi tadi? Kan tadi Ibu sudah sampaikan ya, apa manfaatnya, kenapa kita harus tetap semangat berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Untuk lembar kerjanya nanti akan Ibu bagikan ya setelah di grup aja. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.